berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam, God-lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh berjumpa kembali dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami saat ini, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang istimewa dan berharga. Tuhan menginginkan hidup kami bisa melewati semua perjalanan hidup dengan baik, bahkan mengalami kelegaan. Engkau tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Kami sangat percaya bahwa di dalam Engkau kami akan mengalami kelegaan yang kami butuhkan. Hidup kami menjadi tenang dan kami bisa menyelesaikan masalah-masalah kami karena Tuhan menyertai dan mengasihi kami. Saat ini kami akan beristirahat, sebelumnya kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Mari Engkau berbicara lewat hamba-Mu, pertajam roh dan pikiran kami untuk bisa mendengar suara-Mu dan apa yang Tuhan ingin arahkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Gaya hidup yang memuja materi, konsumtif, individualistis, dan hedonistis itu telah menjadi gaya hidup masyarakat di masa kini. Hal ini menjadi ancaman yang lebih berbahaya, lebih dari wabah virus COVID-19 beberapa tahun yang lalu yang melanda seluruh dunia. Karena manusia menjadikan kesenangan dan kepuasan akan hal-hal materi sebagai tujuan hidup, sehingga menghalalkan segala hal dan kompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Ada satu perikop yang menarik yang kita bisa pelajari, yaitu 2 Samuel pasal 19 ayat 24 sampai 30. Perikop ini mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang lebih utama dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat materi dan kesenangan hidup. Apakah hal itu? Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama yang diajarkan itu adalah bahwa perilaku yang serakah, yang selalu menginginkan lebih banyak lagi, itu mestinya dihindari. Kalau kita baca di ayat 24 sampai 30, di situ digambarkan, disebut ada satu tokoh namanya Siba. Siba itu sebenarnya bukan, Siba adalah hamba. Kalau kita baca di ayat 17, juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia dan Siba, hamba keluarga Saul. Jadi Siba ini hamba keluarga Saul, tetapi di hatinya ada keserakahan. Dia memperlihatkan keserakahan itu sedemikian rupa. Dia ingin mengambil semua ladang yang dimiliki, yang menjadi milik keluarga Saul, dan mengabaikan yang punya hak, yaitu anaknya Saul yang namanya Mephiboset. Keserakahan adalah penyakit sosial yang berdaya rusak begitu besar, merusak pribadi orang, karakter orang, merusak karakter hamba-hamba Tuhan, merusak keluarga-keluarga, merusak rumah tangga, merusak hubungan persaudaraan. Bahkan komunitas-komunitas rohani pun maupun masyarakat bisa dirusak karena ada seseorang yang begitu serakahnya ingin merampas apa yang bukan haknya. Orang yang serakah akan kehilangan kasih dan menghalalkan segala macam cara untuk memperoleh apapun
yang diinginkan. Karena dia tidak pernah dipuaskan dengan apa yang sudah dimiliki. Ditambahkan berapapun orang yang serakah tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Sikap tegas untuk menjauhi keserakahan ini akan menjaga di hati kita tetap ada kasih. Selama hati kita dikuasai dengan keserakahan, maka kasih kita akan padam. Kasih kita akan hilang terhadap orang-orang di sekitar kita. Bahkan terhadap saudara pun kita bisa bertindak jahat karena keserakahan. Yang kedua, perlu mengutamakan kebersamaan dan kasih. Kalau kita lihat Mephiboset ini luar biasa. Dia rela memberikan haknya karena dia mengutamakan kebersamaan dan kasih. Kita baca di ayat 29, tetapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Siba harus berbagi ladang itu. Ayat 30, ini luar biasa. Mephiboset menjawab, lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Mephiboset ini luar biasa sekali. Dia yang punya hak atas ladang itu. Tetapi karena ini jadi sengketa luar biasa, ada yang bagi dia lebih utama. Mephiboset adalah tipe orang yang tidak melihat harta sebagai tujuan hidupnya. Mungkin dia memang butuh. Orang butuh harta, orang butuh uang. Tetapi kalau orang itu melihat ini bukan tujuan hidupnya, maka itu mengendalikan nafsu serakahnya. Bagi Mephiboset, yang lebih utama dalam hidupnya adalah kebersamaan dengan orang-orang yang mengasihinya. Dia bisa mengasihi, bisa hidup bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihinya. Hidup saling mengasihi bagi dia itu sangat penting. Makanya dia relakan ladangnya dikuasai oleh Siba. Walaupun raja berkata dibagi dua. Enggak apa-apa. Untuk dia saja enggak apa-apa. Bagi dia kepulangan Daud dengan selamat itu lebih penting daripada ladangnya. Orang yang menganggap hubungan itu dan kasih itu lebih utama dibandingkan harta, maka dia bisa mengerem nafsu serakahnya dan tidak akan meributkan soal uang dan harta. Semua bisa diselesaikan dengan baik. Bahkan dia rela melepaskan haknya demi menjaga kebersamaan dengan orang-orang yang dikasihinya. Ketika kita menganggap materi dan kesenangan jasmani lebih penting daripada pribadi orang, maka kita akan rela mengorbankan hubungan kita dengan orang-orang yang mengasihi kita. Kita rela kehilangan orang yang mengasihi kita demi apa yang kita inginkan. Bukankah ini justru kita sedang merusak kebahagiaan hidup kita sendiri? Saudara-saudara, kebahagiaan hidup kita itu sangat terkait sekali dengan bagaimana kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Ketika potensi dan kebiasaan untuk saling mengasihi itu tidak kita miliki, kebahagiaan kita sedang tergerus. Dan kalau itu terjadi jangka waktu yang panjang, akhirnya benar-benar kita menjadi orang yang tidak bisa bahagia. Yang ketiga, jadilah orang yang jujur dan adil. Daud adalah seorang pemimpin yang jujur dan adil. Tidak ada keserakahan di hatinya, makanya dia tidak ingin menguasai apa yang bukan menjadi haknya. Melainkan secara adil memberikannya kepada yang berhak, yaitu Mephiboset, cucu Saul, maupun Siba, hamba Saul yang telah menjaga kekayaan Saul. Ketika raja berkata dibagi dua, karena dia berdiri sebagai pribadi yang objektif, dia melihat Mephiboset punya hak sebagai keturunan raja Saul, dan Siba ini yang hamba yang begitu setia menjaga semua propertinya raja Saul.
kenapa tidak diberi juga kesempatan untuk memiliki bagian dari kekayaan Raja Saul? Secara politik, Raja Daud bisa merampas semua yang dimiliki oleh Raja Saul. Tetapi karena dia bukan tipe orang yang serakah, dia tidak merampasnya, dia tidak menguasai semuanya, dia tetap beri perhatian kepada keturunan Raja Saul maupun hamba Raja Saul yang begitu setia. Orang yang jujur dan adil akan bersikap objektif biasanya terhadap permasalahan yang menimbulkan konflik. Orang yang hatinya tidak dikuasai keserakahan, maka dia bisa menyikapi sebuah permasalahan, apalagi permasalahan yang menimbulkan konflik hubungan. Dia bisa bersikap objektif dan tidak berpihak, tetapi dia akan membuat keputusan-keputusan yang akan mendamaikan, yang membuat kedua belah pihak yang sedang berebut ini akhirnya bisa mendapatkan haknya masing-masing. Saudara-saudara, orang yang jujur dan adil itu selalu berpegang pada kebenaran. Dan kebenaran yang kita tahu, yang bersifat adil seadil-adilnya, kebenaran yang kita tahu yang tidak pernah berubah, hanya keadilan yang berasal dari Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu menjadi acuan bagi orang-orang yang jujur dan adil. Bukan perasaannya, bukan kepentingannya sendiri, bukan ambisinya, apalagi keserakahannya. Tidak, tetapi kebenaran firman Tuhanlah yang jadi ukuran benar dan salah. Kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi standar menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk punya sikap yang sama. Jadilah orang yang jujur, berikan hak orang-orang yang memang punya hak, jangan merampas hak orang lain. Tetapi bertindaklah dengan bijaksana sesuai kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman Tuhan selalu mengingatkan kami supaya punya hati yang bersih, punya hati yang adil terhadap sesama, punya hati yang selalu berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih firman-Mu hari ini, kiranya kami semua diingatkan supaya tidak menjadi orang yang serakah, supaya tidak menjadi orang yang begitu mudah merampas hak orang lain. Tetapi kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bisa menghargai hak orang lain, bisa bertindak jujur dalam menyikapi permasalahan, dan tegak lurus dengan kebenaran firman Tuhan. Berikan hikmat kepada setiap saudara-saudara yang saat ini sedang bergumul dengan konflik-konflik dalam keluarganya, apalagi yang sedang memperebutkan hak waris dari orang tua, dan itu bisa menimbulkan perselisihan yang begitu tajam antara saudara yang satu dengan yang lain. Berikan hikmat, berikan jalan keluar yang terbaik supaya bisa diselesaikan dengan cara yang benar. Tuhan, damai sejahtera-Mu kiranya memenuhi persaudaraan saudara-saudara seiman, memenuhi kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu, dan memenuhi tempat di mana anak-anak-Mu berada. Di mana anak-Mu berada, damai sejahtera Tuhan boleh mengalir. Kejujuran, kebenaran yang dari Tuhan boleh dipraktikkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini, baik saudara atau anggota keluarga saudara sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV, saudara boleh menuliskannya di situ. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman.
Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua. Saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku